kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces. Di sini kita akan lihat ya bagaimana situasi Pisces dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi Pisces dengan selingkuhannya. Ini tarikan energi dari tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, bacaannya mari awali dengan hubungan Pisces sama pasangan sahnya dulu ya. Oke, ini dia. Di situ ada energi dari, kemudian ada energi dari di situ ya. Kemudian ada di situ, oh pengendalian diri. Pengendalian diri gitu ya. Nah, kalau Mari lihat tadinya ini tuh pengen ugal-ugalan ini pasangan sahnya Pisces ini, kayak pengen mau, wow, Pisces ini maunya disemburin aja dia kata-kata yang jelek gitu ya. Atau kayak bisa jadi memang keseraman ya, seram secara kayak fisik gitu loh. Jadi kayak pengen aja gitu ya, mau melabrak ini Pisces, mau ini maaf ya, yang tadi kata Mari kekerasan fisik, maunya ditampar aja ini Pisces gitu ya. Mau main kasar lah pokoknya ini tuh si pasangan sahnya Pisces ini tuh ke Piscesnya gitu loh ya. Karena dia kayak merasa ego dia itu tuh kepancing betul sama Pisces ini. Sebab Mari lihat Pisces seperti kayak sengaja ya merusak relationshipnya mereka terang-terangan di depan matanya dia gitu loh, dan dia tidak bisa terima. Misalnya Pisces bilang gini, udahlah kita nggak usah menikah itu, atau kita cerai aja lah di sana ya. Nah, atau misalnya Pisces tunjukin dari tindakannya Pisces, katakanlah minta pisah kamar tidur jika mereka sudah terlanjur berumah tangga atau sudah hidup bersama gitu ya. Atau Pisces ini tuh minggat dari rumah, nggak nongol-nongol, nggak pulang-pulang gitu ya. Oh, ini tuh memancing, mau mancing galaknya ini pasangan sah keluar gitu loh. Jadi yang kayak Pisces ini nyakitin aku harus nyakitin balik gitu ya. Jadi benar-benar dia melihat bahwa Pisces ini adalah musuh yang harus dikalahkan gitu ya, musuh yang harus dihancurkan, bahkan juga bisa di sana gitu loh. Jadi kayak mau ngajak perang ini si pasangan sahnya Pisces ini. Tapi ya namanya manusia ya, hari ini tuh bisa ngamuk, tapi tunggu beberapa hari lagi amukan itu tuh jadinya mereda gitu ya, atau tunggu beberapa minggu, beberapa bulan gitu ya, atau bahkan bisa sampai beberapa tahun ini ceritanya ya. Tapi yang jelasnya rentang 1 hingga 15 bulan Juli, Mari lihat ada redah amarah dari si pasangan sahnya Pisces ini ya. Kalau Mari lihat sih kecenderungannya dia kayak sadar aja, ngapain aku ya, ngapain pula aku jadi monster ya gara-gara Pisces ini. Kenapa aku berubah menjadi orang yang lebih banyak merencanakan hal-hal buruk daripada hal-hal yang baik gitu. Ngapain juga aku buang-buang energi ya, mau untuk balas dendam, mau untuk menghukum, mau menghakimi gitu ya. Ngapain aku harus membalas energinya Pisces ini ke aku. Mendingan energi yang sama aku gunakan untuk sesuatu ya yang justru mendatangkan rasa bahagia untuk diriku ini. Jadi kalau Mari lihat di sini tuh ada ingin berdamai gitu ya. Ini pasangan sahnya Pisces ingin berdamai pada kenyataan di situ loh. Jadi datang kayak kontrol emosi yang tadinya meledak meletup gak karu-karuan gitu ya. Nah, sekarang justru dianya itu tuh berusaha, udahlah damai sajalah, aku harus tenang, aku harus tenang. Nah seperti itu ya, bukan lagi kayak
Pak polisi nguber-nguber ini maling gitu ya, ini perampok gitu. Nggak mau lagi lah kayak gitu gayanya. Nah, di sana ya, di sana. Jadi kayak sudah ada ridho dari pasangan sahnya Pisces ini, ridho dia pada kenyataan. Walaupun ini kenyataannya kenyataan yang bukan yang baik ya, bukan kenyataan yang benar. Tapi ya dia tahu lah, dia tahu gitu ya. Toh ya menerima adalah tindakan yang justru bermanfaat untuk dia pribadi gitu ya. Jadi yang tadinya pengen ada gaya-gaya balas dendam gitu ya, pengen kayak menghajar Pisces ini sampai modar gitu kan. Nah, di sini akhirnya jadi berubah energi pasangan sahnya Pisces ini gitu loh. Jadi kayak nggak mau dulu, semacam orang nggak mau cari perkara lagi gitu ya, nggak mau gitu. Dan mungkin juga begini, dia kayak tahu lah value dirinya dia, atau dia tahu lah di sini tuh hasil dari kenyataan yang sedang terjadi. Toh kenyataan itu tuh nggak buruk-buruk juga kok untuk dia. Bisa jadi justru kalau hubungan ini tuh kandas, yang rugi bukan dia, tapi Piscesnya. Gitu loh. Lantas ngapain ngejar-ngejar orang yang justru akan mendapatkan keuntungan? Kan gitu ya. Ngapain mau kayak bersibuk-sibuk ria? Gitu loh. Untuk mengupayakan seseorang bertahan dengan dia, padahal seseorang itu tuh yang justru akan mendapatkan banyak manfaat dari hubungan mereka. Nah, akhirnya di situ tuh ya adalah belajar legowo. Ya, walaupun dikatakan tadi kata Mari kan dia sudah ridho, tapi di sini tuh sedang belajar lah. Emosi-emosi kadang-kadang masih datang. Cuman emosi ini sudah lebih bisa dikontrol ya, tidak meliar seperti yang dulu. Kalau dulu bisa-bisa aja ya, ketika mikirin Pisces, naik tensi ya, sampai tegang itu tengkuk ya, kambuh tuh asam lambung gitu ya, bisa kayak mencak-mencak, maki-maki gitu ya, ngamuk-ngamuk gak karu-karuan di sana. Nah, sekarang dia bisa marah, tetap marah, tapi tidak lagi marah-marah, gitu loh. Jadi sudah agak lebih tenang, agak lebih damai. Mari nampak di sini ya. Belajarlah setidaknya. Ini kondisi pasangan sahnya Pisces sedang belajar untuk benar-benar menenangkan dirinya dia sendiri. Gitu. Nah, kalau Piscesnya, mari lihat macam yang orang sudah kayak melupakan ya hubungan dengan si pasangan sahnya. Kalau Maria seperti Pisces ini tuh mantap dan yakin bahwa hubungan ini memang hubungan yang nggak usah lagi mendapatkan effort, mendapatkan atensi dari dia, gitu loh ya. Jadi maksudnya Pisces ini ya kalau ini hubungan hancur berantakan ya hancurlah, gitu loh. Udah masa bodoh di situ. Jadi kayak value dari relationship mereka ini di matanya Pisces ya udah nggak ada angkanya lah, udah di posisi 0 atau bahkan bisa minus gitu ya. Jadi jika Pisces saat sekarang lari dari rumah atau apapun itu tingkahnya Pisces yang nunjukin merusak relationship ini, menurut Pisces ini udah benar banget. Dan tak ada penyesalan di sana. Tidak ada penyesalan. Jika, ini contoh ya, jika dia bilang kita cerai aja. Sungguh-sungguh itu Pisces bilang cerai. Sungguh-sungguh, mari lihat. Tidak main-main. Tidak hanya bunyi-bunyi keluar dari kerongkongan. Gitu ya. Tanpa niat yang sesungguhnya. Enggak. Ketika dia bilang, ayo kita cerai saja. Memang itulah maunya Pisces. Tuh ya. Mari nampak. Itulah maunya dia. Jadi kayak
pilihan bersama dengan pasangan sah ini, menurut Pisces, ya ini memang pilihan yang salah. Gitu ya. Ini pilihan yang dia sesali nih. Nyesal dia. Kok bisa-bisanya aku dulu mau dengan si pasangan sahku ini ya. Itu. Kok mau-maunya aku dulu. Nyesal banget ini energinya Pisces. Tapi ya Pisces kayak justru dengan energi penyesalan itu ya, dia jadi makin up gitu loh, makin berani melangkah gitu ya. Tapi memang maunya Pisces, kalau hubungan rumah tangga ini kandas atau rencana pernikahan gagal, maunya Pisces ya kalau bisa mah silaturahminya tetap jalan. Maksudnya jangan berubah menjadi hubungan yang saling membenci di sini. Jangan akhirnya melihat satu sama lain itu tuh ketambahan dengan rival hidup gitu ya, lawan tanding seumur hidup. Maunya Pisces ya jangan. Gitu loh, damai aja lah, pisahnya itu tuh damai. Gitu ya. Nggak usah pakai acara dramatis. Gitu loh. Seperti adegan perang-perangan, jangan maunya Pisces seperti itu. Ya. Tenang-tenang aja lah. Ya bercerai saja. Gitu loh, nggak usah gaduh, nggak usah riuh, nggak usah gitu ya, tenang sama tenang aja. Itu loh, mungkin menurut Pisces toh kalaupun dipaksakan bersama, sama-sama nggak bahagia kok, karena ada kemungkinan besar relationship ini sering diwarnai dengan pertengkaran ya. Ketidakharmonisan itu tuh sudah semakin lama itu tuh bisa semakin sulit lah untuk harmonisnya. Gimana tuh? Sulit lah itu ya, merugikan bagi kedua belah pihak menurut Piscesnya. Bukan hanya merugikan dia sendiri, tapi dia bisa kayak ngerasa ini juga rugi kok bagi pasangan sahku. Jadi yo ngapain ngotot menahankan hubungan ini, ngapain itu ya. Nggak usah lagi dianggap hubungan ini tuh dianggap berarti, nggak usah. Itu loh. Ya. Dibiasa-biasain aja lah. Kembali ke titik wajarnya sebuah relationship antara sesama manusia aja. Gitu. Ya. Tetap berbaikan walaupun sudah tidak lagi dalam hubungan eksklusif ya. Entah itu pernikahan, entah itu berpacaran gitu ya. Kembali hanya sebatas kayak teman, hanya sebatas kayak sahabat. Apalagi kalau anak-anak sudah ada dalam hubungan ini ya. Jadi kayak persahabatan itu tuh penting untuk terjadi, sebab ada anak-anak yang butuh juga kehadiran dua belah pihak, ibu dan bapak. Kira-kiranya begitu ya. Jadi kayak banyaklah pertimbangannya Pisces yang Mari sampaikan barusan ini tuh hanya salah satu dari sekian banyak pertimbangan ya. Kenapa Piscesnya masih kayak berharap bahwa gagalnya hubungan ini tidak lantas membuat keterpisahan secara total dengan si pasangan sah. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan bacakan hubungan Pisces dengan bebek selingkuhannya. Yap. Di situ. Oke. Oh ya. Iya. Kalau Mari lihat begini ya, nampaknya memang Pisces ini tuh lagi pengen bebas ya. Orangnya lagi pengen bebas. Karena ternyata bukannya dia merusak rumah tangga, merusak hubungan asmara dengan pasangan sah, bukan karena dia telah memilih si selingkuhannya ini menjadi pasangan partner hidupnya dia. Oh ternyata tidak, Mari lihat ya. Karena dengan si selingkuhannya ini jelas-jelas dia hanya melihat bahwa mereka hubungannya teman tapi mesra. Tidak lebih. Kalau Mari lihat ini ya, bisa-bisa aja ini dengan pasangan sah, ini pernikahan, dengan bebek selingkuhan juga pernikahan. Gitu loh. Entah ini pasangan sirih ya, pernikahan sirih. Gitu ya.
Jadi sudah sama-sama ada statusnya, legalitasnya setidaknya di mata agama. Karena kalau pernikahan siri, katanya nih loh ya, Mari juga tidak paham, katanya itu kan tidak disahkan negara ya. Tapi nggak tahu ya peraturan baru gimana ya. Pokoknya gitulah. Ini hanya jalur sah aja lah, ndak jinah di depan Tuhan gitu ya. Ndak ngumpul-ngumpulin dosa gitu kan. Nah tapi yang jelasnya ini pun tadinya bisa hubungan yang tidak main-main. Walaupun dia pernikahan siri dikatakan kayak hubungan sebelah mata, tapi kalau menurut Mari, jika sudah menghadirkan Tuhan di dalam relationship ini, yaitu melalui jalur nikah sirih tadi kan, nikah sirih kan ini juga kan ngucap apa itu namanya, pernikahan di depan Tuan Kadi itu kan, jadi kan nggak main-main lagi kan gitu. Nah tapi ya gitu, ternyata kalau Mari lihat energinya Pisces mempertahankan relationship dengan bebek selingkuhan, juga ternyata tidak kuat kok, tidak kuat gitu loh. Bahkan ada nih keinginannya Pisces juga meninggalkan ini si bebek selingkuhan gitu ya. Jadi sama-sama tidak benar Mari lihat ya, baik itu pasangan sah dan pasangan selingkuhan, ternyata ya hubungannya ya nggak benar, nggak ada yang baik gitu loh. Nggak ada yang lagi baik-baik saja, nggak ada yang kondisinya lagi mesra-mesra, lagi bermanja, lagi bersenang-senang. Kayaknya nggak ada. Pisces lebih memilih bersenang-senang dengan diri dia sendiri. Kayak gitu kalau Mari lihat ya. Gitu loh. Dan ya nampak ini sepele ya, energinya Pisces ternyata ke bebek selingkuhannya. Jadi kalau Mari tangkep, yang menjadi korban dalam relationship ini, bisa-bisa ini tuh yang menjadi korban paling besarnya itu tuh adalah si bebek selingkuhan ya. Pasangan sah ya menjadi korban, tapi yang ini si bebek selingkuhan ini, ini tuh dia bisa juga nih berkorbannya itu tuh cukup banyak ya. Jadi sehingga ini adalah orang yang kalau Mari tangkep merugilah, banyak ruginya nih, banyak ruginya. Itulah di sana ya. Dan ya seseorang ini sih kalau Mari lihat memang dia tahu ya bahwa relationship dengan Pisces juga tidak bisa ini dipertahankan, tidak usah dipertahankan. Itu juga bisa, tidak usah dipertahankan kalau relationship ini hanya sebatas mau dibuat bercandaan oleh Piscesnya. Itu karena dia pandai banget ini ngebaca gerak-geriknya Pisces, modus-modusnya Pisces, bagaimananya Pisces, negatif-negatifnya Pisces ya. Ini tuh kuat banget dia baca. Jadi dia bisa aja tahu bahwa dia sedang dalam mode mau dikacangi sama Pisces ini. Makanya dia berprinsip bahwa jika hubungan mereka hanya mentok-mentoknya di hubungan yang seperti ini aja, mendingan pisah. Mendingan pisah. Gitu loh. Mendingan dia tidak pilih bersama. Kalau Pisces memang sih harapannya dia, Pisces memilih dia ya. Tapi bukan lagi menjadikan dia hanya sebatas orang ketiga. Dia mau dia juga disahkan. Gitu loh. Dia nggak mau dijadikan hanya sebatas kayak main-mainan bagi Pisces, nggak mau. Gitu. Kalau Pisces mau serius sama dia, hayo nikahi aku, sungguh-sungguh ini pernikahannya. Itu ya. Aku nggak mau jadi orang ketiga. Karena dia prinsip hidupnya sih, kalau Mari lihat, dia tidak bisa menerima sesungguhnya ya permainan-permainan yang seperti ini. Nggak bisa dia, nggak bisa. Itu loh. Maunya dia tuh ya hubungan itu tuh kayak hubungan yang normal lah gitu loh. Nggak masuk ini ke akal dia jadi orang ketiga. Nggak ngerti ya, apakah dulu ketika dia bersama dengan Pisces, dia dikacangi gitu ya. Piscesnya bilang dia sudah janda lah, dia sudah duda lah, ya, atau dia kayak dijanjikan akan diseriusin gitu ya.
Nah, jadi akhirnya dia mau-mau aja gitu. Nggak taunya dalam perjalanan hubungan, kok hubungannya jadi gini sih? Kok jadi makin nggak stabil, makin nggak karu-karuan, gitu ya. Oh ini salah ini. Jadi banyak dia menemukan kesalahan demi kesalahan, ketidakbenaran gitu ya, terpampang nyata gitu. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan. Kayak gitu dia modelnya. Ya, nggak mau dia. Jadi itu, daripada bersama, namun statusnya dia nggak jelas. Karena ini orang butuh status, mari lihat. Butuh banget status. Itu loh. Nah jadi daripada hubungan ini tuh tidak jelas siapa dia sesungguhnya dalam hidupnya Pisces, mendingan hubungan ini tuh dibubarin aja. Di sana dia, mendingan dibubarin. Kalau Pisces mau sungguh-sungguh, hayo sungguh-sungguh. Tapi kalau hanya mau main-main, sorry, aku bukan permainan. Gitu ya, aku bukan boneka pemuas hasratmu, Pisces. Kira-kira dia bakal ngomong gitu. Ya, aku bukan pemuas hasratnya kamu saja. Di sana. Dan kalau mari nampak, memang gini, Pisces ini tuh nakal ini sama si pasangan selingkuhannya. Nakal banget. Gitu loh. Kok kayaknya nekat-nekat aja mau bersama, tapi ya di sini tuh kayak energi nekat bersama itu tuh kebaca banget manipulasinya. Ya. Kelihatan jelas bagi si selingkuhannya Pisces ini. Gitu loh. Dan ini nakal, nekat, dan ujung-ujungnya bisa jadi jahat ini. Jahat jadinya. Sangat amat bisa mempermainkan si pasangan selingkuhan. Dan kalau mari lihat, ini pun hubungan bisa. Bukan lagi hubungan seumur jagung ya. Sudah cukup lama lah ini. Relationship-nya Pisces dengan bebek selingkuhannya ini. Dan dalam kebersamaannya mereka, mari nampak ya sering ini tuh Pisces kayak bikin nakal ya ke si bebek selingkuhan ini. Sering gitu loh. Sering ini tuh dia kayak disakiti nih sama si Piscesnya. Itu loh. Dan polanya gitu-gitu aja. Kalau mari lihat Pisces yang energinya mari tarik hari ini memang punya isu relationship ya. Isunya itu tuh tetap nggak bisa setia. Itu loh. Tidak benar-benar mau bersungguh-sungguh membangun sebuah hubungan. Jadi boleh-boleh ini energi Piscesnya mafia cinta ini. Itu ya, bandit asmara ini dianya ya. Gitu loh. Petualangan cinta gitu ya. Di sana. Kayak kutu loncat. Mau punya pasangan itu tuh banyak di sana. Karena Maria energi Pisces ini tuh energi yang pembosan ya, cepet bosan. Dan masih butuh gitu loh. Stimulus-stimulus, sensasi-sensasi apa ya? Sensasi-sensasi liar itu tuh masih sangat kuat di sini. Senang dengan adegan-adegan yang berbahaya gitu ya. Senang. Itu loh. Mau sensasi gembira-gembira, bersenang-senang, itu. Dan memanfaatkan kehadiran orang lain hanya untuk kepuasan ego pribadi di sana. Jadi ya, untuk 2 dari sekian banyaknya relationship Pisces, ternyata dua-duanya ini tuh ya kacau balau gitu ya, kacau balau. Itu loh. Pisces memang dia kalau untuk meninggalkan bebek selingkuhan, ada juga egonya dia, nggak usah ditinggalin lah. Jadi hanya kayak mau ngejadiin ini salah satu varian dari sensasi happy-happynya dia tadi, bersenang-senangnya dia tadi. Itu. Jadi nggak usah ditinggalkan, namun juga tidak akan dihargai relationship ini. Nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada effort baiknya, nggak ada. Ya paling-paling kalau lagi butuh
ngapain gitu ya sama si bebek selingkuhan, ya pura-pura lah. Tadi kan kata Mari, energi Piscesnya ini kan manipulatif ya. Ya pura-pura lah memanipulasi. Gitu ya, pura-pura manis, pura-pura baik hati gitu-gitu ya. Tapi itu tuh hanya karena ada ajas kepentingan saja. Itu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan Pisces dengan pasangan sah hadir energi dari Scorpio, Virgo, Aries, Libra, Pisces, kemudian energi dari Leo, dan ada energi dari Aquarius di sana. Di pembacaan antara Pisces dengan bebek selingkuhan, Aries, Virgo, Pisces, berikut Gemini, Scorpio di sini, Virgo hadir, Libra masuk, energi Scorpio lagi nih ya. Energi Scorpio lagi menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.